Halo semua, nama saya Koni Sardis Delvin dengan NIM 23061022. Sekarang kita akan membuat permodelan terowongan menggunakan aplikasi Paste2 dan Rocklet berdasarkan soal berikut. Pertama, kita buka aplikasi Paste2. Lalu untuk membuat project yang baru, kita pilih menu analisis, lalu project setting. Di bagian general tetap seperti ini saja, lalu di bagian stage kita ubah menjadi 10 untuk memodelkan setiap tahapan penggalian. Di bagian stress analysis tetap seperti ini saja, groundwaternya juga tetap seperti ini saja, statistik juga tetap seperti ini saja, lalu di strength reduction juga tetap seperti ini saja. Setelah itu kita ke bagian project summary, lalu kita beri nama project pada kolom project title. Tekan OK untuk menyimpan pengaturan awal project. Selanjutnya kita akan membuat geometri terowongan dengan cara pilih menu boundaries, lalu add excavation. Lalu untuk memasukkan koordinat, kita klik pada jendela koordinat. Untuk titik awal mempunyai koordinat X 0 dan koordinat Y juga 0. Dari soal, diketahui bahwa lebar terowongan adalah 4 meter. Jadi, titik kedua, koordinat X-nya adalah 4 dan koordinat Y-nya adalah 0. Tinggi dinding terowongan 2 meter. Jadi, titik ketiga, koordinat X-nya adalah 4 dan koordinat Y-nya adalah 2. Tinggi atap terowongan adalah 4 meter. Jadi titik keempat, koordinat X-nya adalah 2 dan koordinat Y-nya adalah 4. Karena tinggi dinding adalah 2 meter, jadi titik kelima ini koordinat X-nya adalah 0 dan koordinat Y-nya adalah 2. Terakhir, titik keenam koordinat X-nya adalah 0 dan koordinat Y-nya juga 0. Untuk membentuk geometri terowongan secara utuh. Selanjutnya kita akan membuat dimensi lebar terowongan dengan cara pilih menu Dimension X untuk menampilkan ukuran horizontal, lalu klik ujung kiri dan kanan bawah terowongan, lalu tarik ke bawah. Untuk membuat dimensi tinggi atap, pilih menu Dimension Y untuk menampilkan ukuran vertikal, lalu klik di titik puncak atap dan titik dasar terowongan, lalu tarik ke samping untuk menentukan tinggi total terowongan. Lalu untuk membuat dimensi tinggi dinding terowongan, pilih menu Dimension Y, lalu klik ujung atas dan bawah dinding terowongan untuk menentukan tinggi dinding terowongan, lalu tarik ke samping. Selanjutnya kita klik kanan pada garis dinding terowongan, lalu pilih Delete Boundary untuk menghapusnya. Kita akan membuat ulang geometri terowongan agar sesuai dengan bentuk yang diminta pada soal, yaitu tapak kuda, dengan cara kembali ke menu Boundaries, lalu pilih Add Excavation, Lalu kita akan memasukkan kembali koordinat titik 1, 2, dan 3.
Selanjutnya, tekan tombol A pada keyboard lalu Enter. Number of segmentnya kita ubah menjadi 20 untuk membuat lengkungan yang halus pada bagian atap karena bentuk terowongannya adalah tapak kuda. Lalu klik pada garis dimensi atap dan juga garis dimensi dinding, lalu sambungkan ke titik awal. Untuk menambahkan batas luar terowongan yang akan menjadi batas area tanah atau batuan di sekitar terowongan, kita lakukan dengan cara pilih menu Boundaries, lalu pilih Add External. Di Boundaries tipenya ini kita tetap pilih Box, Expansion Factornya ini tetap 3, lalu kita OK. Untuk membuat jaringan elemen, kita pilih menu Mesh Setup, lalu klik di Discretes untuk membagi batas geometri menjadi elemen-elemen kecil. Setelah itu, klik Mesh untuk membentuk elemen-elemen segitiga, lalu tekan OK. Selanjutnya, kita akan memberi beban awal dengan cara pilih menu Loading, Fill Stress, Fill Stress type-nya tetap konstan karena pada soal dikatakan bahwa tegangan permukaan sudah tidak lagi berpengaruh. Lalu kita isi nilai sigma 1 yaitu 23,460 karena pada soal diketahui bahwa tegangan vertikalnya 23,460 MPa. Lalu nilai sigma 3 dan sigma Z diketahui pada soal yaitu tegangan horizontal dan Z bernilai 18,300 MPa. Selanjutnya kita akan menambahkan beban terdistribusi. Kita pilih menu Loading, lalu pilih menu Distribute Loads, lalu Add Uniform Loads. Di orientation ini kita pilih Fill Stress Factor, lalu Stage Load-nya ini kita centang. Di stage faktornya kita isi nilai vektornya secara bertahap yaitu 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, 0,08, 0,06, 0,04, 0,02, dan 0 yang mewakili tahapan pengurangan tekanan selama proses penggalian. Lalu tekan OK, tekan OK lagi. Selanjutnya kita blok area terowongan, lalu tekan Enter untuk menampilkan bebannya. Selanjutnya kita akan menetapkan area galian dengan cara klik kanan pada area dalam terowongan, lalu pilih Assign Material dan pilih Null Excavate. Langkah ini berfungsi untuk mengubah area dalam terowongan menjadi ruang kosong yang akan dianalisis efeknya terhadap tegangan. Langkah selanjutnya kita akan pilih menu Properties, lalu pilih Define Material. Lalu kita akan mengisi parameter material sesuai dengan data yang ada pada soal. Nama batuan berdasarkan soal adalah limestone. Kita ubah warna batuannya.
Berat, jenis, dan Poisson ratio batuannya sudah sesuai seperti yang ada pada soal. Selanjutnya dari soal, kita diminta untuk memodelkan terowongan menggunakan kriteria keruntuhan generalis Koch and Brown dalam kondisi yang plastik dan juga isotropik. Selanjutnya kita akan mengisi nilai parameternya. Di bagian intake UCS, kita akan isi nilainya berdasarkan soal, yaitu batuan tersebut butuh beberapa kali pukulan dengan menggunakan palu geologi agar bisa retak. Jadi kita pilih nilainya yang ini, 100 sampai dengan 250. Lalu di bagian geological strength-nya ini, kita isi nilainya berdasarkan soal, yaitu batuan tersebut strukturnya membentuk blok-blok persegi. Dan juga batuan tersebut masuk kategori good quality rock. Jadi kita pilih nilainya yang 60. Kita coba yang 60 dulu. Lalu tekan OK. Lalu di bagian intake rock constant ini, kita isi nilainya berdasarkan jenis batuan, yaitu limestone. Kita coba dulu yang crystalline limestone-nya dengan nilai 12. Lalu tekan OK. Lalu untuk nilai disturbance factor-nya ini, kita isi nilainya berdasarkan soal juga, yaitu dalam proses pembuatan lubang bukaan menggunakan peledakan yang terkontrol baik. Jadi kita pilih yang D sama dengan 0, karena dengan peledakan yang terkontrol baik, sehingga tidak ada tekanan yang berpengaruh. Lalu kita tekan OK. Maka nilai MB, S, dan A-nya akan otomatis terisi. Selanjutnya, untuk nilai yang modulusnya, kita ke aplikasi RockLab. Lalu kita isi kembali setiap nilai parameternya. Selanjutnya di bagian application-nya, kita ubah dari general menjadi tunnels, karena kita membuat permodelan terowongan. Lalu jangan lupa juga kita isi kedalaman terowongan berdasarkan soal, yaitu 20 meter. Selanjutnya kita melihat nilai EM-nya ini untuk diisi di nilai yang modulus. Setelah semua nilai parameternya sudah terisi, kita tekan OK. Setelah jadi seperti ini, kita pilih menu Compute untuk menyimpan projectnya. Untuk melihat hasil analisis, kita pilih menu Interpret. Lalu selanjutnya, kita pilih parameter hasil yang ingin kita lihat, yaitu total displacement.
Lalu kita pilih stage 10 karena kita akan melihat pergerakan yang terjadi pada terowongan dan batuan sekitarnya setelah dilakukan proses penggalian. Lalu kita pilih menu query, pilih query boundary untuk menampilkan nilai numerik. Lalu kita arahkan kursor ke atap terowongan sesuai yang diminta pada soal. Lalu kita pilih lokasi data yang akan ditampilkan. Katakan OK. Nilai hasil penyusutan pada atap terowongan yang muncul ini adalah 0,005 sekian. Yang dimana nilai tersebut sama dengan nilai yang tercantum pada soal, yaitu 0,005. Jadi permodelan terowongan yang kita buat ini sudah benar dan sesuai dengan soal. Terima kasih.